Nasdem batal usung Anies di Pilkada Jakarta. Surya Paloh, ini bukan momen Anda. Anies Baswedan batal diusung Partai Nasdem untuk maju ke Pilkada Jakarta 2024. Pernyataan Nasdem tak mengusung Anies Baswedan untuk Pilkada Jakarta disampaikan Surya Paloh setelah menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Surya Paloh bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut Anies Baswedan sudah tahu terkait partainya tak mengusung mantan capres tersebut di Pilkada Jakarta. Sebab Surya Paloh sudah memberitahu Anies Baswedan. Surya Paloh mengatakan bahwa ini bukan momentum yang tepat untuk Anies di Pilkada Jakarta. Saya sudah beritahu Pak Anies Anda sebagai adik ini bukan momen Anda untuk maju Pilkada Jakarta, kita cari momentum yang lebih tepat lagi, kata Surya Paloh. Surya Paloh menyebut sudah menyampaikan pemahaman itu ke Anies. Ada pemahaman, lanjut Paloh. Sinyal Nasdem ingin meninggalkan Anies memang sudah tercium akhir-akhir ini. Surya Paloh sebelumnya juga menyinggung soal sulitnya Anies maju di Pilkada Jakarta 2024. Barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilkada Jakarta ini, kata Paloh di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Meski demikian, Paloh tak merinci mengapa Anies sulit maju di Pilkada Jakarta. Coba tanya Pak Anies, hanya dia yang bisa menjawabnya, diperlukan persyaratan untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang ada, kata Paloh. Bagaimanapun, dikatakan Paloh, Anies tetap menjadi bagian dari Nasdem. Yang jelas Anies adalah sahabat Nasdem, jelas itu, kata Paloh. Lebih lanjut, Paloh menyebut bahwa dalam Pilkada, Nasdem tak bisa maju sendiri. Supaya ini harus ada kelengkapan, jadi saling melengkapi, saling pengertian. Saya berpikir positif, semuanya tentu berpikir bagaimana yang terbaik yang bisa diberikan parpol dalam peran bersama, pungkasnya. Sinyal Nasdem meninggalkan Anies ini juga sempat disampaikan Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni menyebut, keputusan partainya untuk mengusung Anies masih bisa berubah hingga pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, mendatang. Bisa dicabut, bisa saja tidak dilanjutkan, dukungan ke Anies, untuk pendaftaran, kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Ia mengingatkan, para calon kepala daerah yang telah memegang rekomendasi dari Nasdem masih bisa dibatalkan. Aturan ini tidak hanya berlaku kepada Anies Baswedan saja. Yang udah ditetapin misalnya, belum tentu juga, yang ditetapin, oke, akan daftar. Karena politik itu sangat dinamis. Lu boleh megang rekomendasi, tahu-tahu rekomendasi dibatalin. Who knows? Ucapnya, Sahroni menegaskan, dukungan itu bersifat dinamis. I don't know, saya belum tahu karena saya bukan Bapilu. Mana sih suratnya? Mana suratnya? Gue sebagai orang Nasdem aja belum tahu. Karena bukan di Bapilu gue, ya. Jadi, semua sangat dinamis, ungkap Sahroni. Yusuf Hamka ingin jadi orang biasa ogah lanjutkan dunia politik. Bos jalan tol, Yusuf Hamka memutuskan mundur dari kader Partai Golkar. Tak hanya itu, ia juga memutuskan untuk tidak alam maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Diketahui, Golkar sempat mengeluarkan surat instruksi agar Yusuf Hamka maju menjadi bakal cagup atau cawagup di Pilgub Jakarta 2024. Namun, instruksi itu bergeser menjadi bakal cawagup Jawa Barat 2024. Pria yang akrab disapa Baba Alun itu menyatakan bahwa dirinya ogah untuk maju dalam kontestasi pilkada manapun. Keputusan itu diambilnya setelah melihat nasib Airlangga Hartarto yang kini mundur dari ketum Golkar. Saya enggak mau lanjutin Jakarta pun Jawa Barat pun ujung langit pun saya enggak mau lanjutin. Saya mau jadi warga rakyat biasa. Saya enggak akan kuat, minta ampun kalau lihat perseteruan politik keras dan kasar, kata Baba Alun saat dihubungi, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Nantinya, kata Baba Alun, ia akan menyampaikan surat pengunduran diri dalam kontestasi pilkada dan kader Golkar pada Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024, besok. Nantinya, ia akan mengirimkan surat kepada Sekjen Golkar Lodewijk F. Paulus. Besok akan disampaikan surat mungkin kepada Pak Sekjen. Saya akan ke sekretarisnya. Belum tahu, saya konfirm ke Sekjennya, ungkapnya. Lebih lanjut,
Baba Alun menyatakan pengunduran diri itu karena ia kecewa melihat nasib Airlangga. Dia mengaku tidak bisa hidup di tengah politik yang kasar dan keras. Buat saya yang biasa kerja lembut dan punya empati kepada rakyat dan persahabatan tentunya saya hargai persahabatan, loyalitas, perkawanan, di mana saya tidak lihat soal itu saya lebih baik mengundurkan diri, pungkasnya. Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar berbuntut panjang. Bakal Cawagup Jawa Barat sekaligus bos jalan tol, Jusuf Hamka juga memutuskan hengkang dari kader Golkar. Pria yang akrab disapa Baba Alun itu menyatakan ada sejumlah alasan mengapa dirinya ikut mundur dari kader Golkar. Yang pertama, keluarganya tidak setuju ia terjun ke politik. Betul, sebenarnya saya dari awal memang keluarga tidak setuju saya berpolitik. Memang sudah waktu kemarin saya dicalonkan juga bilang nggak usah berpolitik, kata Baba Alun saat dihubungi, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Baba Alun juga mengungkapkan alasan lainnya dirinya mengundurkan diri dari kader Golkar karena akan memiliki cucu sebentar lagi. Sebaliknya, pihak keluarga meminta dirinya untuk membuat masjid di Indonesia. Keempat anak-anak saya bilang, buat masjid 1000 masjid itu seluruh provinsi paling tidak 38 provinsi ada masjid Baba Alun. Jadi keluarga sarankan udah jadi orang bebas, jadi pekerja sosial sesuai cita, sesuai Bunda Teresa. Ya udah kembali lagi ke Kito, hitohnya kan sebagai Bunda Teresa maunya, ungkapnya. Hal yang terpenting, kata Baba Alun, dirinya mundur dari kader Golkar karena kecewa Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Dia meyakini Airlangga sudah terzalimi oleh pihak tertentu. Ia menyampaikan Airlangga telah mengalami hal yang kasar dan keras. Jusuf Hamka siang ini bakal temui Sekjen, mundur sebagai kader Golkar. Pengusaha Jusuf Hamka mundur sebagai kader Partai Golkar, tak lama setelah Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pria yang akrab disapa Baba Alun itu akan menyampaikan surat pengunduran diri sebagai kader Golkar, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024, hari ini. Dia menyebut, surat itu akan diberikan langsung kepada Sekjen Golkar, Lodewijk F. Paulus di kantor DPP Partai Golkar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini, Senin, jam 10 waktu Indonesia Barat pagi, saya menyerahkan surat pengunduran diri kepada Sekretaris Jenderal Golkar di DPP Slipi, kata Jusuf Hamka saat dikonfirmasi tribunnews.com, Senin. Diberitakan sebelumnya, pengusaha Jusuf Hamka mundur sebagai kader Golkar, tak lama setelah Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dia menyatakan ada sejumlah alasan mundur dari Golkar. Pertama, keluarganya tidak setuju ia terjun ke politik. Betul, sebenarnya saya dari awal memang keluarga tidak setuju saya berpolitik. Memang sudah waktu kemarin saya dicalonkan juga bilang nggak usah berpolitik, kata Baba Alun saat dihubungi, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Baba Alun juga mengungkapkan alasan lainnya dirinya mengundurkan diri dari kader Golkar karena akan memiliki cucu sebentar lagi. Pihak keluarga meminta dirinya untuk membuat masjid di Indonesia. Keempat anak-anak saya bilang, buat masjid 1000 masjid itu seluruh provinsi paling tidak 38 provinsi ada masjid Baba Alun. Jadi keluarga sarankan udah jadi orang bebas, jadi pekerja sosial sesuai cita, sesuai Bunda Teresa. Ya sudah kembali lagi ke Kito, hitohnya kan sebagai Bunda Teresa maunya, ungkapnya. Hal yang terpenting, kata Baba Alun, dirinya mundur dari kader Golkar karena kecewa Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Dia meyakini Airlangga sudah terzalimi oleh pihak tertentu. Ia menyampaikan Airlangga telah mengalami hal yang kasar dan keras. Dia pun khawatir kejadian itu nantinya akan menimpanya sebagai kader Golkar. Saya melihat Pak Airlangga terzalimi, saya juga takut nanti berpolitik juga terzalimi. Saya lihat Pak Airlangga itu memimpin partai politik mengalami hal-hal yang kasar dan keras. Sehingga saya sendiri takutnya saya enggak bisa mengikuti cara-cara kasar dan keras. Saya kan orang pekerja yang baik-baik saja, yang lembut-lembut saja, ungkapnya. Namun, Jusuf Hamka enggan merinci maksud kejadian kasar dan keras yang dialami Airlangga. Hal yang pasti, kejadian tersebut telah membuatnya kecewa dengan kancah politik di tanah air. Saya cuman bisa kasih clue politik itu ternyata kasar dan keras. Keras dan kasar sehingga pas saya lihat momentum Airlangga mundur saya nyatakan mundur partai politik siapapun juga. Tidak berpindah ke parpol, saya ingin jadi orang bebas, saya akan jadi pekerja sosial. Saya adalah milik semua warga,
jadi bukan warga Jakarta aja atau warga Jabar. Saya ingin jadi milik semua warga semua rakyat dari Nusantara, pungkasnya.